Oke, mari kita bedah satu hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya bisa jadi senjata paling ampuh buat melejitkan karir Anda. Ya, kita akan bicara soal komunikasi. Pernah nggak sih dengar kalimat kayak gini pas rapat? Kedengarannya canggih banget ya, penuh dengan jargon. Tapi kalau dipikir-pikir artinya apa sih sebenarnya? Jawabannya nggak ada artinya sama sekali, kosong. Nah, bahasa yang kayak gini nih, ini adalah contoh sempurna miskomunikasi. Si pembunuh senyap kemajuan karir yang sering banget nggak kita sadari. Jadi, seberapa mahal sih harga yang harus kita bayar buat komunikasi yang buruk? Ternyata, ini bukan cuma soal bikin bingung doang loh. Ini adalah resep jitu untuk stres, konflik, dan hilangnya banyak kesempatan berharga di tempat kerja. Dan ini dia, fakta yang mungkin bikin kaget. Sebagian besar drama di kantor itu asalnya bukan dari masalah ideologi yang besar, tapi dari salah paham yang super sepele. Entah itu instruksi yang nggak jelas, email yang multitafsir, atau asumsi yang keliru. Semua akarnya cuma satu, komunikasi yang jelek. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita balik. Gimana kalau komunikasinya kita benerin? Wah, ini keuntungannya luar biasa. Ini bukan lagi soal pinter ngomong, tapi ini benar-benar game changer. Manfaatnya itu kayak efek domino loh. Saat semua orang paham tujuan yang sama, produktivitas langsung meroket. Saat salah paham bisa dihindari, konflik juga reda. Dan pada akhirnya, inilah yang membedakan antara seorang kontributor yang baik dan seorang pemimpin yang hebat. 55%. Angka yang cukup besar ya. Coba tebak deh, angka ini mewakili apa dalam sebuah percakapan? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata lebih dari separuh pesan kita itu nggak keluar dari mulut. Pesan itu disampaikan lewat kontak mata, postur tubuh, sampai ekspresi wajah. Jadi bagian yang nggak terucap seringkali justru jadi bagian yang paling kuat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ada 3 fondasi utama yang perlu kita kuasai kalau mau membangun komunikasi yang benar-benar kokoh dan efektif. Yap, semua komunikasi yang hebat itu berdiri di atas 3 pilar ini. Pertama, pesan kita harus jelas, biar nggak disalahartikan. Kedua, kita harus jadi pendengar yang aktif, karena komunikasi itu jalan 2 arah. Dan ketiga, isyarat nonverbal, si kekuatan tak terucap yang barusan kita bahas. Dan dari 3 pilar tadi, yang satu ini nih yang paling sering kita lupakan. Mendengarkan aktif itu bukan sekedar diem pas orang lain ngomong ya, tapi ini soal fokus total. Kita nanya buat klarifikasi, kita konfirmasi pemahaman kita. Serius deh, kalau cuma boleh milih satu skill untuk dikuasai, inilah skillnya. Oke, teorinya udah cukup. Mari kita coba terapkan ini di skenario yang lebih spesifik. Dan kadang berisiko tinggi. Contohnya, pas kita mau kasih kritik, atau mau mengajukan ide baru. Coba deh pakai teknik yang sederhana tapi super ampuh ini. Namanya metode sandwich. Jadi, kita mulai dulu dengan pujian yang tulus, lalu di tengahnya baru kita sampaikan kritik yang spesifik dan solutif. Terakhir, tutup lagi dengan kalimat dukungan. Dengan begini, feedback kita jadi lebih gampang diterima, nggak terasa kayak serangan pribadi. Lalu gimana kalau mau menyampaikan ide? Prinsipnya satu, less is more. Hormati waktu orang lain. Semakin penting orang yang kita ajak bicara, pesan kita harusnya semakin ringkas. Langsung aja ke intinya. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Proposal yang buruk itu isinya cuma keinginan, sedangkan proposal yang baik itu terstruktur, ada datanya, dan pakai kerangka prepap. Gampang kok, prepap itu singkatan dari point, reason, example, dan point lagi. Sampaikan poin Anda, kasih alasannya, tunjukkan contohnya, dan tegaskan lagi poin utama Anda. Jauh lebih meyakinkan, bukan? Bagian selanjutnya ini juga krusial banget. Pesan yang sehebat apapun bisa jadi gagal total kalau disampaikannya lewat media yang salah. Jadi, ayo kita bahas cara memilihnya dengan strategis. Nah, ini nih dilema klasik di kantor. Mendingan lewat chat aja, email, telepon, atau harus ketemuan langsung. Salah pilih bisa-bisa malah nimbulin masalah baru. Aturan gampangnya gini, kalau Anda butuh diskusi cepat atau mau ngomongin topik yang sensitif, pakai komunikasi lisan. Tapi kalau Anda butuh bukti tertulis, instruksi yang detail, atau pengumuman resmi, ya pilih jalur tertulis. Kuncinya cuma satu, selaraskan salurannya dengan tujuan pesan Anda. Kita sudah hampir sampai di akhir nih. Setelah kita paham semua konsep ini, langkah yang paling penting ya cuma satu, mengubah pengetahuan ini jadi sebuah kebiasaan. Ini beberapa langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini juga. Coba deh rekam suara Anda sendiri pas latihan presentasi. Perhatiin deh kata-kata seperti atau anu yang sering keluar. Atau amati cara atasan yang Anda kagumi saat menyampaikan pesan. Itu semua adalah bentuk latihan.
Dan inilah pesan penutup yang paling penting. Nggak ada orang yang terlahir langsung jadi komunikator hebat. Ini adalah sebuah skill. Artinya, ini bisa dipelajari, bisa dilatih, dan bisa dikembangkan oleh siapapun, termasuk Anda. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirkan, minggu ini ada satu interaksi penting apa yang menanti Anda? Mungkin rapat tim, ngobrol 4 mata dengan atasan, atau email penting ke klien. Nah, bagaimana Anda akan menerapkan satu hal saja dari pembahasan kita hari ini untuk membuat interaksi itu jadi jauh lebih baik?